ذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس sampai hari kiamat yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari kehidupan yang gelap gulita, penuh dosa dan maksiat, penuh kekejaman dan kemungkaran yang disebut dengan jahiliyah, menjadi kehidupan yang damai selamat dunia akhirat, yaitu Islam. Dari kehidupan yang penuh kesyirikan, pengabdian manusia kepada benda-benda yang tidak berguna, menjadi kehidupan yang bertauhid, hanya mengesahkan dan menyembah Allah semata. Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu pencipta alam semesta. Allah itu pemelihara dan pengatur alam semesta. Dan sekaligus nanti Allah yang akan mengakhiri alam semesta ini untuk pindah ke alam akhirat, alam yang kekal abadi, hidup selama-lamanya, tiada batas. Bagi yang menghadap Allah, mendapat ridhonya, insya Allah langsung dimasukkan surganya. Bagi orang yang belum diridhoi oleh Allah, maka tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tentu hukumannya sesuai dengan ketentuan Allah. Bila sudah cukup menurut Allah, maka ia akan diampuni dan diridhoi dan dipindah ke surga. Dan setelah di surga tidak akan bisa kembali ke neraka. Bagi ghairul Islam, semuanya fi nari jahannam khalidina fiha. Ada di neraka jahanam kekal abadi. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk manusia. Mudah-mudahan kita golongan yang pertama, insya Allah. Kalau pertama berarti langsung masuk surga, tidak perlu transit di neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, di dalam kesempatan yang baik ini, di bulan suci Ramadan, kita mari selalu terus-menerus menggiatkan amal ibadah kita, meskipun dalam keadaan capek, karena ini jangan sampai kelewatan. Jangan kita sia-siakan Ramadan ini. Ramadan yang penuh berkah ampunan dan pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu, sampai nanti akhir jangan berhenti sebelum kita diberi titel oleh Allah, yaitu inkum minanna, dibebaskan dari api neraka. Dalam hal itu, mari kita kaji sejenak. Kami akan menguraikan tentang maksud dan tujuan dakwah Muhammadiyah. Jamaah rahimakumullah, Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah Islam. Jadi gerakan mengajak Islam, amar ma'ruf, mengajak yang baik, nahi mungkar, mencegah yang mungkar. Di dalam gerakan dakwah Islam yang digerakkan oleh Muhammadiyah itu adalah bersifat tajdid, yaitu pembaharuan. Dan tajdid ini ada dua macam. Ada yang bersifat yaitu purifikasi, pemurnian, dan ada yang bersifat dinamisasi, yaitu pencerahan.
masalah-masalah yang bersifat pemurnian itu ada di ranah akidah atau tauhid dan ranah ibadah. Dan masalah pencerahan atau tanwir itu berada di ranah muamalah. Jemaah rahimakumullah, pada intinya kalau kita angkat tujuan didirikannya Muhammadiyah itu ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apa yang dimaksud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya? Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu ialah pertama, meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan, baik itu kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, bernegara, berbisnis, berteknologi, berseni, dan lain sebagainya. Semua hendaklah ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diajak, yang didakwakan oleh Muhammad. Atau pengertian yang lain bahwa yang dimaksud Islam yang sebenar-benarnya itu ialah orang mengamalkan Islam itu berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah pun yang sahihah, paling rendah yaitu adalah makbulah. Makbulah itu diterima, dan makbulah itu telah dikaji, telah ditentukan oleh para ulama kita, yaitu hadis yang sahih yang diikuti. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis dhaif, lemah, tidak akan diikuti untuk dasar hukum, tidak akan dipakai untuk menjadi dasar hukum, menjadi ketentuan menentukan kehidupan dalam beribadah maupun bermuamalah. Setidaknya hasan, hadis yang bagus, yang baik. Apalagi hadis yang maudhu, hadis yang palsu, malah dibuang jauh-jauh oleh Muhammadiyah. Oleh karena itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai warga Muhammadiyah, simpatisan juga, jangan ragu terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ngajak umatnya itu supaya masuk surga tanpa transit di neraka. Itu maunya begitu. Bagaimana turun apa buatan? Turun. Ini badan turun pulau mawon ya. Tentu siapapun orang yang pikirannya normal pasti mau diajak masuk surga tanpa transit di neraka. Ini garapan dakwah yang digerakkan oleh Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah di dalam menggerakkan dakwah Islam itu atas dasar perintah Allah langsung melalui Al-Quran. Surat Al-Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu sebagian orang yang mau mengajak kepada kebaikan
al-khair, yaitu mengajak yang ma'ruf, yang baik-baik, yang ada ajarannya dari Allah dan Rasulnya. Karena ukuran baik, khair, amal soleh itu kalau menurut Allah benar, menurut Rasulullah benar. Dalam kata lain ada dasar Al-Quran dan ada dasar hadis yang sahih. Itu baru dikatakan amal khair, amal yang baik, amal yang benar. Dan yaitu juga bayan kauna anil munkar, mencegah kemungkaran. Jangan sampai umat itu berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kejam, mencuri, menipu, menjadi perampok, korupsi. Korupsi itu bahasa yang wajar, ya perampok, lebih besar daripada perampok. Jadi korupsi itu justru mbahnya perampok. Kenapa? Si korupsi wong pinter-pinter. Nek wong bodoh nyolong paling oleh TV, jam tangan, tapi ini wong gede nyolong triliunan. Malsu BBM ini sudah diketahui, yaitu telah terjadi kerugian 1.000 triliun orang lebih. Coba bayangkan, ini orang pinter nyuri, ya kan? 1.000 triliun itu umpamanya berupa duit bapak ibu. Tumpuk nang masjid kira cukup. Duit dia sampai tembok kono, tumpukan. Masya Allah. Nah, ini yang selalu Muhammad concern pada umatnya, pada umat Islam. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran. Karena apa? Kalau kita menjadi penggerak, mengajak untuk supaya berbuat baik dan mencegah kemungkaran, maka itulah termasuk orang yang bahagia, orang yang menang. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang menang, yang bahagia, yang selamat. Nah, itu yang digarap oleh Muhammadiyah di dalam dakwah Islam. Jamaah rahimakumullah juga dikuatkan dengan surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah. Kamu wahai umat Islam adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, karena kamu mau mengajak yang baik. Tanhauna 'anil munkar, dan kamu mau mencegah perbuatan yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kamu tetap beriman kepada Allah. Dengan ayat ini berarti betul-betul apa yang dijalankan, digerakkan, didakwahkan Muhammadiyah itu mengajak umat manusia supaya benar-benar nanti menjadi orang baik di dunia, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, terhadap Allah ibadahnya rajin, berkualitas, benar, tidak tercampuri dengan bid'ah, dan kepada manusia menjadi orang yang bersaudara, damai, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, tidak ada istilah menghina, mengejek, menfitnah, apalagi membunuh. Itu yang diajar oleh Muhammadiyah. Karena itulah di dalam gerakannya Muhammadiyah ada 4 bidang. Yang pertama akidah tadi.
Akidah yang digarap oleh Muhammadiyah yang dimaksud tajdid, pembaruan itu adalah mengembalikan umat manusia, khususnya umat Islam yang telah menyimpang dari akidah karena tercampuri syirik, tercampuri tahayul, bid'ah, khurafat dan sebagainya, kepercayaan klenik-klenik dan sebagainya itu dikembalikan kepada yang benar tauhidnya hanya mengesahkan Allah. Kul huwallahu ahad. Bahwa yang wajib disembah, diibadahi, tidak boleh dicampur dengan apapun, itu adalah mutlak pada Allah. Itu yang diajar oleh Muhammadiyah umatnya supaya bertauhid yang murni. Pembaharuan itu tidak berarti berubah, tapi mengembalikan keajaran yang benar. Ini seringkali tidak difahami oleh umat manusia. Kemudian yang kedua, pembaharuan ibadah. Ibadah yang sudah campur dengan bid'ah, yang sudah tidak asli, ada tambahan-tambahan, dikit-dikit walaupun, dan bahkan tidak ada ajaran dari Nabi, itu dicerahkan, tahu bahwa kalau bid'ah itu tersesat. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu tersesat. Tidak ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, tidak ada. Hadis Rasulullah itu kullu. Apa ngerti artinya? Kullu itu semua. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu tersesat. Ya, maka jangan ditambahi dan dikurangi, khususnya ibadah khusus. Ya, sholat 5 waktu mulai zaman Nabi Muhammad diwajibkan pada kita, besok sampai kiamat 25. Orang bahkan dikurangi, peraturan ditambah jadi 6, jadi 7, atau dikurangi jadi 3. Sholat maghrib 10 nggak boleh bid'ah. Atau bacaannya ada yang ditambahi dalam bacaan tahiyat atau apa ditambahi, itu bid'ah. Apa Nabi itu belum kau anggap sebagai orang yang paling mulia, kok masih ditambahi? Itu secara tidak langsung kita berarti tidak percaya pada Nabi. Atau cara Jawa ini minteri Nabi, kau berbulai ini Nabi. Ojo, mau ada itu garapannya, ayo ibadah itu nuntun Nabi. Apa sing didhawuhaken Nabi, ayo dilakoni. Apa sing dilarang Nabi, ayo ditinggalkan. Itu intinya. Hadirin yang dirahmati Allah, termasuk akhlak juga mencontoh Nabi. Tidak menyontoh adat macam-macam, boleh ada kebiasaan asal tidak bertentangan dengan akhlakul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang muamalah kehidupan kita di dunia ini, interaksi, dagang, pendidikan macam-macam itu namanya muamalah. Itu takwil dicerahkan oleh Muhammadiyah. Itu sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman dulu dengan sekarang beda. Beda dengan zaman 10 tahun yang akan datang. Dulu tidak ada TV, tidak ada HP, tidak ada medsos. Saya di HP luar biasa, medsos luar biasa. Zaman dulu nggak ada sepur, nggak ada kapal api, nggak ada pesawat, nggak ada jet, ya, kendaraan maupun tol, kuda, perahu. Apakah kalau ada kapal terbang? Oh haram, jam Nabi Tono. Nah itu keliru. Pemahaman yang keliru. Itu bukan bid'ah. Tidak ada istilah bid'ah di muamalah. Ya. Terjadi apapun peristiwa yang baru, asal tidak melawan hukum Allah dan Rasul, itu boleh. Bal-balan sepak bola zaman Nabi renek. Itu masuk olahraga. Olahraga zaman Nabi apa? Mana? Lalu silat, naik kuda. Dan saya ini ada sepak bola, ada sepak takraw, ada
Holy ono basket macam-macam itu loh haram bid'ah ya. Itu semua intinya olahraga. Dunia itu terserah manusianya asal isinya tidak bertentangan dengan ajaran Rasulnya. Kecuali kalau dipakai maksiat, itu haramnya bukan bal-balan. Maksiat itu tontonan apa ini? Apa itu namanya? Judi ya. Dan kalau itu yang judi itu kan sudah sifat benar. Itu loh. Jadi ini namanya pencerahan. Jadi maka dengan 4 gerakan Muhammad itu berarti intinya Muhammad yaitu ngajak umat manusia menuju swarga langsung tanpa transit di neraka. Ada ya? Benar ya? Makanya jarak Muhammadiyah ya. Ada Muslim Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad itu Muhammad Nabi Muhammad ya itu yang disebut pengikut, berarti pengikut Nabi Muhammad harus bangga terjadi Muhammadiyah. Waktu itu kalau Nabi Muhammad disebut Muhammadiyah, walaupun organisasinya apapun, jamaah manapun, mengikuti Nabi Muhammad SAW disebut Muhammadiyah. Dan sambut kata-kata namun 20 menit ya saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan kepanjangan diberi sehat walafiat ya Allah, cukup rezeki yang berkah, panjang umur yang bermanfaat, dan nantinya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrul Nabal, Bapak Mungkari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.